Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wahyuni dengan NIM 18201014110, mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi, SSY ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Adapun materi yang pertama yaitu tentang membangun perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif manajemen. Lalu yang kedua, lembaga perekonomian syariah, perbankan syariah dalam perspektif makosid syariah. Lalu yang terakhir yaitu peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang membangun perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif manajemen. Adapun definisi dari perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan juga jasa-jasa lain dalam lalu lintas dan juga pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sendiri mempunyai prinsip yaitu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya berawal dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan juga unit usaha syariah atau UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan juga proses dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpangan uang, meminjamkan uang, dan juga melayani jasa lalu lintas pengiriman uang. Adapun sejarah berdirinya bank syariah, gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikiran-pemikiran muslimah yang menulis tentang keberadaan bank syariah, dan juga perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa, kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak dapat terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan juga Malaysia sekitar tahun 1940-an. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya Islamic Windows yang berada di Malaysia. Adapun perspektif dalam sistem manajemen, perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsi masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dalam memulai proses diarahkan untuk mencapai satu tujuan. Perspektif sistem dalam manajemen dapat juga diartikan sebagai memandang proses manajemen sebagai suatu sistem yang terdiri atas proses, tahapan, dan juga komponen-komponen proses tersebut terkait antara satu dengan yang lain. Sebagaimana digambarkan dalam gambar perspektif sistem dalam manajemen pada dasarnya berupa untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Adapun yang termasuk ke dalam subsistem-subsistem atau elemen-elemennya adalah dari mulai sumber daya manusia, bahan baku, informasi,
uang atau input, dan kemudian sistem administrasi, sistem operasi, teknologi, dan sistem kontrol atau proses transformasi, dan barang atau jasa, output informasi maupun perilaku pekerja ataupun output. Di dalam pendekatan manajemen sistem, seorang manajer harus mampu menghadapi tantangan dan permasalahan bisnis dari organisasi untuk dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan manajerial dan proses bisnis yang ada agar dapat selalu elegan dengan tuntunan perubahan dunia modern. Perluasan perspektif kemanusiaan menjelaskan organisasi sebagai sistem yang terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antara subsistem. Entropi, kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Sinergi, pekerja yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada dikerjakan hanya seorang saja. Selanjutnya, konsep-konsep yang terbentuk dari perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem dalam organisasi dan juga manajemen memberikan pandangan lain bagi kita dalam melihat seluruh organisasi. Salah satu pandangan lain yang bisa diperoleh adalah konsep-konsep seperti misalnya sistem terbuka, bagian atau elemen sistem, lalu sinergi dan juga entropi. Dari materi yang pertama, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk mencapai satu tujuan. Perspektif sistem dalam manajemen dapat juga diartikan sebagai memandang proses manajemen sebagai suatu sistem yang terdiri atas proses bertahap dan komponen-komponen proses tersebut terkait antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, materi yang kedua tentang lembaga perekonomian syariah, perbankan syariah dalam perspektif makosid syariah. Adapun pengertian perbankan syariah dan juga makosid syariah, perbankan syariah memiliki arti masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain yaitu aktivitas penyimpanan dan juga penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan juga memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai peraturan bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga atau riba, spekulasi atau maisir, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan atau horor. Adapun pengertian dari makosid syariah, yaitu setiap hukum, baik berupa pemerintah maupun larangan, pasti memiliki makna dan juga tujuan yang pasti yang terkandung dalam hukum tersebut. Hukum tanpa adanya tujuan yang jelas akan membuat hukum tersebut terasa hampa akan nilai filosofi. Begitu pula hukum-hukum yang Allah syariatkan. Semuanya memiliki tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga membuat hukum ini terasa bermakna. Tujuan dan makna yang terkandung inilah yang sering dikenal dengan istilah maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan secara istilah, maqasid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dan dengan mengetahui yang demikian akan sangat berguna mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan maqasid syariah akan membantu mereka dalam
menistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu penting untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Adapun perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan terutama ditunjuk bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam implementasinya, sistem perbankan berbasis syariat Islam ini telah berekspansi secara luas di berbagai negara termasuk di negara-negara barat. Tujuan pendirian bank syariah tidak semata-mata memaksimalkan profit sebagaimana pada tujuan sistem berbasis kapitalistik, tetapi pada tujuan yang holistik, yang mana tujuan tersebut dapat dicapai ketika bank syariah berperan melalui beberapa tindakan, yaitu adapun tindakan yang pertama yaitu berkontribusi pada kesejahteraan sosial, yang kedua berpartisipasi aktif dalam upaya penghapusan kemiskinan, yang ketiga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara internal dan juga eksternal. Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan nilai-nilai keislaman sebagai panduan dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi. Bank syariah didirikan dengan tujuan mulai didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang tercantum dalam Al-Quran. Oleh karena itu, untuk memahami bank syariah secara menyeluruh, maka harus mengetahui filosofinya terlebih dahulu. Adapun filosofi bank syariah dilandaskan pada nilai-nilai fundamental menurut prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah yang termanifestasikan pada prinsip dan juga nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Yang kedua, pelarangan riba. Yang ketiga, tidak adanya unsur gharar dan juga maisir. Yang keempat, eksistensi Dewan Pengawas Syariah. Awal berdirinya Bank Syariah ditunjukkan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan juga akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di Bank Syariah. Maqasid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia, di mana tingkatan kebutuhan pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Dari materi yang kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya, dan dengan mengetahui yang demikian akan sangat berguna mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Adapun maqasid syariah dalam menetapkan hukumnya berasal atau sumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana produk-produk dan operasional di bank syariah yang menggunakan nilai-nilai maqasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan juga pihak bank, lalu yang terakhir menjaga harta dan juga menjaga keturunan. Untuk materi yang terakhir yaitu peran zakat sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia secara yuridis formal, keberadaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan juga miskin. Untuk mendorong pelaksananya undang-undang ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui Basnas yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan juga sedekah. Melihat ini sebagai besar penduduk di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang stabil, dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak, semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga zakat berkaitan dengan pahala, yaitu dimensi kehidupan akhirat. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebagai negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan juga pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusiannya yang bersifat produktif dan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat menggerakkan sektor
real, terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat juga mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam merencanakan pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut. Dalam hal pengelolaan zakat, kemaslahatan itu adalah tercapainya tujuan dan hikmah persyariatan zakat, yaitu tepat guna kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam khorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnus sabil. Adapun peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia, kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dan bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan juga pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama. Faktor penting yang menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa lembaga yang jelas. Pengembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dari materi yang terakhir ini, yang dimana peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia, pada zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur ekonomi yang ada. Tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat menjadi berpindah harta dari mereka yang berlebih kepada yang kekurangan. Ini disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin tidak terperhatikan sama sekali dan menjadi semakin miskin. Itulah tadi 3 materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.